Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ramadan, kelas IFPJJ 4802. Ingin menjelaskan tentang pemodelan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam berbagai aplikasi, seperti perbankan, e-commerce, media sosial, dan sistem akademik. Contoh penggunaannya di perbankan yaitu menyimpan data nasabah, transaksi, dan saldo. E-commerce mengelola data produk, pelanggan, dan pesanan. Sosial media menyimpan data pengguna, postingan, dan interaksi. Kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum adanya sistem basis data, informasi disimpan dalam bentuk file-file terpisah dan dikelola secara manual. Metode ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya redundansi data. Data yang sama tersimpan dalam beberapa file yang berbeda. Contohnya, data mahasiswa tersimpan di file akademik dan file administrasi keuangan secara terpisah. Inkonsistensi data. Jika terjadi perubahan data pada suatu file, tapi tidak diupdate di file lain, maka data menjadi inkonsisten. Contohnya, alamat mahasiswa di file akademik berbeda dengan yang ada di file keuangan. Selanjutnya, sulit dalam pencairan data. Tidak adanya sistem indeks yang baik menyebabkan pencairan data menjadi lambat. Contohnya, mencari semua mahasiswa yang lahir di tahun 2000 membutuhkan pengecekan manual di semua file. Lalu ada kurang efektif dalam berbagi data, karena tidak semua pengguna dapat mengakses file yang sama secara bersamaan. Contohnya, bagian akademik dan bagian keuangan harus mengelola data mahasiswa secara terpisah. Lalu yang terakhir adalah keamanan data yang lemah. Karena file-file terpisah dan diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke komputer, data itu tersimpan. Contohnya, data pegawai dalam file Excel yang dapat diedit oleh siapa saja tanpa kontrol akses yang jelas untuk mengedit atau mengubah data tersebut. Kelebihan basis data. Dengan menggunakan sistem basis data, berbagai kelemahan pemrosesan file tradisional tadi dapat diatasi. Berikut adalah keunggulan utamanya. Yang pertama adalah mengurangi redundansi data. Karena data hanya perlu disimpan satu kali di dalam satu file yang terpusat. Contohnya, data mahasiswa disimpan dalam satu database dan dapat diakses oleh bagian akademik, keuangan, dan juga perpustakaan. Lalu yang kedua, ada konsistensi data. Perubahan data yang terjadi pada satu tabel akan otomatis diperbarui ke seluruh sistem. Contohnya, jika alamat mahasiswa diubah, maka semua unit yang menggunakan data tersebut akan melihat data yang sama. Lalu, ada kemudahan dalam pencarian data. Database ini menggunakan indeks dan query untuk mempercepat metode pencariannya. Contohnya, mencari daftar mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 hanya membutuhkan satu perintah saja. Lalu ada kemudahan dalam berbagi data. Beberapa pengguna dapat mengakses database yang sama secara bersamaan tanpa konflik. Contohnya, seorang dosen dan mahasiswa dapat melihat informasi nilai mata kuliah secara real time. Lalu ada keamanan data yang lebih baik. Database Management System atau DBMS memungkinkan kontrol akses yang dapat dengan izin tertentu. Contohnya, hanya admin yang dapat mengubah data mahasiswa, sedangkan dosen hanya melihat saja. Lalu yang terakhir ada pemulihan data, yaitu data recovery. Database ini mendukung sistem pemulihan jika terjadi kegagalan sistem. Lalu ada resiko menggunakan basis data. Yang pertama adalah biaya implementasinya yang mahal. DBMS ini membutuhkan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga tenaga ahli untuk mengelolanya. Contohnya, implementasi database di perusahaan besar itu memerlukan MySQL, Postgre, itu kan memerlukan investasi yang besar. Lalu ada keamanan data. Jika database tidak diamankan dengan baik, maka dapat terjadi kebocoran data. Lalu ada ketergantungan pada teknologi. Sistem database ini tergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat mengalami kegagalan. Lalu ada kompleksitas dalam pengelolaan. Database memerlukan administrator khusus yaitu DBA untuk mengelola dan menjaga performanya agar tetap optimal.
Database life cycle. Pengelolaan basis data ini harus mengikuti siklus hidup yang sistematis agar dapat digunakan secara optimal. Berikut adalah database life cycle. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan kebutuhan database berdasarkan kebutuhan bisnis atau organisasi. Contohnya adalah sebuah universitas menentukan bahwa mereka membutuhkan sistem database untuk mengelola data mahasiswa. Yang kedua ada analisis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk sistem. Contohnya mengidentifikasi jenis data yang perlu disimpan. Lalu ada perancangan, yaitu mendesain model data, struktur tabel, dan hubungan antar tabel. Membuat ERD atau Entity Relationship untuk menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Selanjutnya ada implementasi, yaitu mengembangkan database menggunakan DBMS seperti MySQL, Postgre, atau Oracle. Terus ada pengujian, memeriksa apakah database bekerja sesuai dengan kebutuhan sebelum digunakan secara penuh. Yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu mengelola, memperbarui, dan mengoptimalkan database agar tetap berfungsi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.